Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Masih di currency untuk pembahasan kali ini teman-teman. GBP JPY time frame 15 menit seperti biasa. Ini kita lihat bahwa ada fase downtrend yang perlu di kayak gini ya. Ini adalah fase downtrend ya, trennya down, turun, terus kemudian di harga ini open selling ya. Oke, and then ternyata dilanjut dengan buy di harga ini ya kan, karena ini dia berubah dari resisten menjadi support sekarang. Nah, price saat ini di 18988, apakah akan bisa tembus ke ini atau nanti akan naik ke atas, ini yang masih perlu kalaupun buy nanti ingin buy lagi, maka ini resisten ini harus jadi support ya, sehingga nanti bisa buy. Itu simpelnya seperti itu. Atau kalau teman-teman mau langsung cepat biar dapat cepat, kadang kan kita pinginnya dapat di harga lembah atau di harga pucuk ya, di harga dasar atau harga pucuk, ya sudah buy aja di sini ya. Kemudian ntar saya kasih template-nya ini ya, ini udah gini aja buy-nya ya. Simpelnya seperti ini ya. Ini buy di harga ini, terus di bawah ini adalah 133 untuk letak hedgingnya gitu. Untuk TP-nya tidak usah dipikir, TP-nya mau berapapun diatur nanti aja. Paling tidak kalau di pound, di yen itu TP paling tidak di atas 150 atau 150 lah paling enggak. Itu TP-nya ya. Apalagi untuk spesial untuk pound yen ini bisa 200 bahkan 400 pun juga bisa. Gitu. Ini kalau sesuai trennya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kenapa saya bilang kok bisa sampai 400 juga gitu. Ini kita lihat contoh paling gampangnya di sini teman-teman. Ya. Ini contoh paling gampang dah. Ini kelihatan kan? Yang ini adalah time frame H1-nya tadi kita punya. Ya kan, kalau kita lihat misal buy di harga pucuk pun, terus kemudian di harga dasarnya ini adalah kita di harga 400, ini adalah kita punya hedging posisi. Kita lihat di sini ya, di harga sini ini belum. Nah, ini aja sudah 400 juga. Ini sudah 400 ya. Makanya saya bilang kalau di pound yen ini paling tidak 200 ya, 250, 300, 400 ini hal yang biasa di pound yen gitu. Ini pound yen. Nah sekarang pound yen setelah ini buy, kan ada support, kemudian dia jadi resistance selling, terus ada support lagi. Ini apakah akan naik ke atas atau tidak, kita masih perlu lagi gitu ya. Ini ada WhatsApp nomor saya 081 0859 ya, 10697 932. Ada 13 nomor teman-teman. Nanti kalau ingin WA, saya juga manage akun. Kalau ingin akunnya di manage profit share 40-60 bisa kontak di WA ini ya. Itu. Jadi secara simpelnya seperti itu. Kemudian di XAU, XAU pun sama. Setelah buy ada sell, ada setelah di sini ada fasenya yang buy dari harga ini, kemudian kita lihat di A1 sini adalah fase untuk di sini sellingnya. Nah, saat ini kalau melihat di A1 ya harusnya selling di XAU ini selling gitu. Kenapa? Karena ini setelah jadi support menjadi resisten, ini harusnya selling. Nah, ini kalau break lagi di sini sudah kita hedging sampai break di harga atas, nanti di hedging
nanti open lagi karena memang di trennya di H4 ya masih ada support kuat di bawah. Itu sih alasan singkatnya seperti itu. Jadi di sini adalah harga untuk selling ya. Nah, ini kuning ini harga sellingnya ya, walaupun minusnya lumayan juga kan. Misalnya sell di harga ini sekarang masih minus gitu. Kalau nanti di hedging sudah kita hedging aja. Sekali lagi pakai H1 ya memang panjang sih, tapi H1 itu enak gitu loh mainnya gitu, enak kayak gini ya. Nah ini kan H1 ini H1 nya kan di sini, ini H1, ini H4 nya kan, kita ambil yang H1 kan. Nah, H1 buy-nya di harga ini otomatis kan H1, apalagi kalau dia 15 dikonfirm 15 sama-sama satu arah sudah buy. Ini sudah lumayan loh TP nya ini ya, TP nya ini sudah tinggi juga gitu. Nah di sini ini sudah dapat 3% gitu, 700 gitu itu ya, masih cukup lumayan istimewa lah bisa dibilang gitu. Nah, kan terus di sini baru selling loh, di sini ini baru selling ini. Kalau close tidak ada masalah, di close pun juga tidak apa-apa. Ini TP ini hedging yang di sini atau SL, kalau mau SL ini sudah ya, 500 poin. Setelah 700 dapat 500 poin. Nah sekarang trennya turun, nah ini baru naik lagi ya. Ya kemudian turun ya, ya di sini turun. Nah, ini baru kita buy lagi di sini gitu ya, baru buy. Nah ini TP juga loh ini ya, berapa ini 70 sama 70 poin, lumayan kan gitu. Nah, sekarang baru sell, memang masih minus untuk sellnya itu, untuk sellnya memang masih dalam posisi yang minus itu di sini tadi. Ini udah guys. Nah ini minus di sini, sell di sini ya kan. Nah, ini masih minus angka 400. Nah, hedging di atas cloud ya sudah, ini 2513 saat ini. Gitu. Oke, jadi simpelnya seperti itu, teman-teman. Tergantung kita mau ngambilnya kita mau di TF berapa ya, di situ nanti kita akan bermain gitu. Saya kira untuk beberapa pair yang lain pun sama gitu, tidak ada jauh, tidak ada beda gitu. Kayak ini GBP USD ya, kita buy kan di sini. Panjang loh ini buy-nya. Nah, di sini. Di H1. Ya di sini, panjang ini buy-nya. Ini hedging kita di sini. Jadi kalau kita mengetahui arah tren walaupun terkadang itu sampai salah sih ya wajar lah, salah, kita tidak pernah tahu harga ini mau naik mau turun. Yang jelas kita di sini trading berdasarkan indikator saja gitu loh. Indikator bilang buy ya, indikator masih trennya masih buy ya sudah kita ikuti aja gitu ya, kita ikuti aja. Indikator masih buy ya jangan maksa untuk sell kayak gini ya. Nah, ini dapat 400 poin loh guys. Oh ya, 400 poin free 400 poin loh ya gitu. Oke. Nah ini kalau mau sell ya tunggu sampai sekiranya harga berada di bawah di sini ya, di bawahnya cloud ini paling nanti di kisaran inilah harga 13097 mungkin, 19737 akan jadi area untuk sell kalau kita pakai H1 ya gitu. Jadi ya, nah cocoknya di sini kalau kita sudah mengetahui tren seperti ini teman-teman, kita cocoknya menggunakan candlestick pattern bullish engulf dan bearish engulfing. Sudah, itu cocok banget. Kenapa? Walaupun di sini hasilnya adalah kayak gini ya. Ini kan hasilnya di sini kita dapat buy kemudian sell kan hedging ya, masih hedging.
Ini dimakan oleh ini sudah buy. Dimakan dengan yang di sini ya hasilnya cukup bagus. Kita sellingnya berdasarkan buy sell-nya berdasarkan bullish engulf saja. Di M15 otomatis gitu. Trennya di mana? Di H1. Trennya kan di H1 kita pakai di H1. Itu. Di M15-nya kita pakai untuk ada yang kayak gini. Ini kan buy. Setiap ada bullish engulfing buy, setiap ada bullish engulfing buy. Ini cocok guys, ya. Cocok loh ya. Itu. Setiap bullish engulfing buy karena trennya di sini ada support kan, sini support. Jadi setiap bullish engulf di M15 buy. Terus untuk hedgingnya di mana? Hedgingnya ya di bawah kayak gini ya, bullish engulf misalnya di sini katakanlah. Ini ada bullish engulfing yang kecil banget. Ya sini tetap pakai untuk anunya, pakai hedgingnya di bawah aja. Itu. Sehingga kita tidak akan maksa untuk sell. Kenapa? Karena kita tahu supportnya di bawah loh guys. Supportnya di bawah ngapain? Loh nanti kalau kita sell kan lumayan bang, hasilnya dapat lumayan. Ya kita trading berdasarkan tren saja. Banyak yang bilang trend is your friend, katanya gitu. Ya ini trend is your friend ya kayak gini. Ini ya. Sudah di sini adalah hedging di sini. 50, 60 sudah biasa, sudah GBP/JPY itu paling tidak 70. Hedging itu 70 sudah biasa. Tapi kan kita tahu di sini ya. Masih di support, masih ada support ya sudah. Ini kita mau maksa sell ya jangan dulu. Sellnya nanti kalau di bawah ini sell, di bawah ini terjadi ya ini baru sell gitu loh. Ya. 13106 ini baru sell nanti. Kan ini masih ada support di bawah. Masih ada support. Oke. Jadi simple saja, simple thing to do-nya ya seperti itu gitu. Gitu. Yang menjadi satu kelemahannya di sini adalah indikator ini kelemahannya adalah pada psikologis kita aja. Tangan kita gatel maunya yang lawan tren itu jelas. Maunya sih nanti naik dikit tak sell coba aja nanti kalau setelah sell aku dapat kemudian aku buy di bawah. Itu. Ya bisa kayak gini ya, sell di sini dikit, ya memang dikit. Hasilnya kemudian dia price-nya naik cukup tinggi kan. Ini risk reward-nya tidak bagus ini sudah, tidak bagus ini. Makanya lebih baik mencari opsi satu arah saja. Arahnya gimana ini buy ya sudah. Arahnya buy saja. Sekarang gimana di sini? Di sini adalah arahnya buy ya sudah. Cari bullish engulfing saja. Nanti kalau salah gimana? Jangan takut salah. Bisa pakai cut loss, bisa pakai hedging. Kalau saya pakai hedging itu. Ya, kalau saya pakai hedging sudah. Dengan hedging ini bisa untuk ya harga kan tidak selalu naik, harga tidak selalu turun gitu loh. Kita pakai hedging enak kok. Ya, movingnya itu enak kok pakai hedging itu. Sudah percaya sama saya. Ya, pakai hedging itu ya gimana ya? Ciamik King Kong lah, pertama bisa dibilang gitu ya. Ciamik King Kong. Gitu. Terus ngelepasnya hedging gimana? Ya tak usah bingung mau ngelepasnya di mana gitu loh. Ini sudah jelas ada supportnya, ada resistennya kan di situ nanti kita ngelepasnya. Gitu. Jadi ya di support resisten ini kita nanti ngelepasnya. Kalau terjadi support dan resisten baru ya di situ kita ngelepas untuk hedgingnya. Gitu. Oke. Ya gini ya. Ini kan ada resisten di atas ya. Ini resisten. Ya kita selling saja. Fokusnya ya bearish engulf gitu. Nah, ya. Kalau salah gimana? Orang kan trader ya kayak saya sendiri ya. Memang saya khawatirnya kalau ini tiba-tiba ada spike up itu pasti ya. Ada spike up dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada broker nakal mungkin dia pakai wick yang panjang, pakai ini panjang bingit. Nah ini memang yang kita khawatirkan tentu adalah itu. Tapi ya selama kita trading berdasarkan tren ya sudah, kita akan merasa safe saja gitu loh. Ini cukup sell saja ini. Ada support ya, ada resisten di sini. Ya carinya gimana? Carinya di bearish engulf saja, bearish engulfing. Ini bearish engulf berfungsi ya di sini 80, enggak apa-apa bos, 80 untuk posisi hedging itu enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu loh.
mau sell lagi di sini tidak masalah, di sini sell lagi ada bearish engulfing, cari bearish engulfing di sini oke, sini selling ya, ini adalah hedging lagi gitu ya. Sampai nantinya dia berubah kayak gini. Nah ini sudah di hedging. Kalau ini kita belum close, posisinya belum kita close, ya sudah hedging saja itu. Di setiap bullish engulfing, ingat buy sell-nya di setiap bullish engulfing atau bearish engulfing. Ketika tidak ada itu ya ojo maksa, itu ndak usah maksa. Kalau buy di tengah-tengah itu ya jangan maksa. Kita carinya bullish, lihat trennya dulu, ada support di bawah ya sudah, kita carinya cuman buy saja. Oke teman-teman, setidaknya indikator itu bisa membantu lah untuk kita untuk bisa buy selling ya. Yang jelas saran saya, hilangkan psikologi. Artinya ketika kita sudah tahu support ada di bawah, kita cari hanya untuk bullish engulfing saja. Tanpa itu ya ndak buy. Ya kayak gini ya. Ini bullish engulfing. Ya kan? Ya tanpa ini kita ndak akan buy. Itu. Kita jangan buy ketika tidak ada bullish engulfing. Kita hanya buy ketika ada bullish engulfing. Nah, dengan begitu nanti harapannya adalah kita bisa dapatkan, kalau buy ya, buy di dasar, atau bahkan nanti bisa kalau bearish engulfing maka akan bisa sell di harga pucuk. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel untuk bisa mendapatkan ya, ini bukan analisa, tetapi ini adalah penjelasan bagaimana kita memperlakukan indikator, bagaimana kita bermain dengan indikator. Kita tahu indikatornya seperti ini, bagaimana kita pahami lah indikator. Kalau teman-teman memahami tentang MACD, MACD, RSI, dikulik aja, dicoba digunakan double time frame, 2TF itu. Pakai acuan kayak saya pakai acuan H1 sebagai tren. Kemudian di TF yang kecil saya pakai untuk ini opsi itunya, opsi buy sell-nya di TF kecil. Itu lebih enak seperti itu. Itu ya, kita main di 2 TF. Atau teman-teman paham tentang BBMA, dipakai aja, difokuskan di BBMA, sampai benar-benar paham ya. Artinya kita paham, bukan paham tentang forecastnya, BBMA di forecast seperti tidak, tapi paham tentang bagaimana indikator tersebut berlaku pada harga. Ketika terjadi price di atas, di upper band bagaimana, price kemudian di bawah, di lower band, price di middle band itu harus bagaimana. Nah ini pakai BBMA kalau paham ya enak gitu loh. Itu. Nah sekarang yang saya jelaskan adalah indikator yang saya pakai ini. Ini lebih enak juga kalau menurut saya sih, ya enaknya seperti ini. Salah hedging sudah gitu loh. Kalau mau cut loss ya silakan gitu, silakan aja di cut loss. Cuman saya lebih suka hedging gitu, karena nanti dengan hedging saya bisa meminimalisir. Dari awalnya saya harus cut loss 80 poin, saya mungkin tinggal cut loss sekitar 40 lah gitu loh, 40 atau mungkin 30 atau bahkan lebih kecil 10 poin, karena memang sudah salah. Artinya sudah salah adalah trennya sudah berubah itu ya, trennya sudah berubah. Kayak di sini misal nantinya di sini ternyata harga turun, ada bullish engulfing, saya buy ya kan, ternyata harga semakin turun, trennya berubah, ya sudah, saya akan hedging, open lagi nanti di bearish. Saya tunggu ada bearish lagi, open lagi, nanti ada bearish lagi, open lagi gitu. Sehingga dari lock posisi kayak gini, lock posisi yang di sini dan sini kan ngelock, ya kan. Misalnya tadi ada buy kan,
Misalnya di sini buy, katakanlah di sini contoh di sini ada bullish kan, bullish engulfing kita buy. Itu. Bentar. Nah, ini kan hedging kan sekitar 100 poin. Ternyata harga semakin turun. Ya, dari sini harga turun sampai sini, otomatis kan buka. Ini buka sell. Nanti ketika harga naik sedikit ada bearish engulfing, saya akan lakukan opsi selling lagi. Nah, harga ada naik, ada bearish engulfing, saya sell lagi. Sehingga sellnya nanti setidaknya akan menutup ini dan ini. Artinya saya akan melakukan trimming atau pangkas dari kita punya selisih 100 poin itu. Ketika harga turun, sudah trennya sudah bagus, ditata bagus, ya sudah. Gitu. Hanya karena ini ada resisten di atas, ya. Sehingga mau tidak mau saya harus hanya selling, fokusnya di selling dan selling saja. Saya lepas untuk opsi buy. Ada news bagus ini untuk pound. Nanti harga pasti akan naik kalau bagus. Ya, kita kan nantinya ketika harga akan naik. Itu. Tapi selama dia tidak melewati yang namanya resisten, ya artinya masih akan turun harga. Have a nice day, bye.